Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andala Begi Angrian, NPM 20 40 30 20 69. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinyal AC dan DC. Sebelum kita masuk ke pembahasan sinyal AC dan sinyal DC, alangkah baiknya kita masuk atau kita mengetahui apa itu sinyal terlebih dahulu. Sinyal adalah besaran yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Sinyal listrik atau electrical signal adalah tegangan atau arus yang membawa informasi. Contoh yang sudah umum: 1. Gelombang tegangan dan arus. 2. Sinyal audio. 3. Sinyal bioelektrik. 4. Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. 5. Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sinyal listrik AC. AC atau alternating current. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap suatu waktu, dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode tertentu. Sinyal AC merupakan gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika, karena penggunaan tegangan AC mudah untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan arus rendah. Kemudian dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Kita masuk pada sifat-sifat sinyal AC. Yang pertama, 1. Tegangan. AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. 2. Arusnya juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. 3. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. 4. Banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut juga frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz atau Hz. 1 Hertz sama dengan satu gelombang atau satu gelombang per detik. 5. Sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Voltage, amplitudo, time period, peak voltage, time. Penjelasannya berikut. Amplitudo atau peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali nilai amplitudo. Time, periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu siklus gelombang. Kita masuk ke pembahasan gelombang sinus AC. Shape of an AC waveform generally following that of mathematical sinusoid being defined as A atau T sama dengan A max sin 2pi ft bentuk sinyalnya, dan dapat kita lihat pada gambar di samping bentuk sinyal dari sinus atau gelombang sinus AC. Pada periode gelombang sinus dapat kita lihat pada gambar periode 1. Nilai tegangan pada sinyal AC. Nilai saat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat pada tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil yaitu V dan I. Kemudian masuk ke transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN dihasilkan hingga dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 200 volt seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Trafo ada 2 jenis, step up dan step down. Pada gambar ini dapat kita lihat simbol dari transformator, in, dan out. Transformator ada 2 jenis yaitu trafo CT dan trafo non-CT. Transformator adalah komponen listrik yang dapat merubah taraf suhu tegangan AC dari 220 AV menjadi 12 VAC.
ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator atau trafo berperan penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kV untuk didistribusikan dan kemudian ditransformatorkan lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Pada prinsip kerja trafo sebagai berikut: sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini biasanya disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 atau 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step down. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sinyal DC. Seperti yang di atas kita sudah mengetahui bagaimana apa itu sinyal dan sinyal AC atau sinyal listrik AC dan bagaimana prosesnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan sinyal DC. Sinyal listrik DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus, pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Dapat kita lihat pada grafik ini. Sifat sinyal DC antara lain: tegangan DC nilainya tetap atau selalu positif atau selalu negatif, namun nilainya mungkin bisa berkurang atau bertambah. Arusnya juga searah dengan laju yang bisa berkurang atau bertambah. Sumber DC yang nilainya konstan atau stabil atau steady paling cocok untuk rangkaian elektronik. Sumber steady DC bisa diperoleh dari baterai, aki, dan power supply yang terregulasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Andala Begi Angrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.